Jadi Pak Habib Smith itu ternyata melakukan penganiayaan di lokasi perumahannya di Cimanggu, Bogor. Nah, ini dilakukan pada saat istrinya itu kembali ke rumah kurang lebih sekitar pukul 23.00 ya. Nah, setiba di rumah dia diantar oleh supir Grab. Nah, ketika sampai di rumah, Habib ini langsung melakukan penganiayaan terhadap supir Grab yang bernama Andriansyah. Kok Anda bisa bangga menjadi kriminal bertopeng agama? Semua hukum yang Anda lakukan itu kriminal, bukan perjuang Islam. Apa yang Anda perjuangan Islam? Terus, pantas Anda gebukin orang lain? Semua hukuman Anda yang sudah dikenakan hukum negara itu bukan berjuang Islam. Itu Anda kriminal. Orang seperti Bahar Smith ini tidak mewakili keseluruhan. Masih banyak Habib yang baik, masih banyak Habib yang akhlaknya luar biasa. Bahar ini sebaiknya dipasung aja karena selalu bikin masalah dan mulutnya kotor. Yang lucu lagi, si Bahar Smith yang mengaku-ngaku kalau dia cucu Nabi yang ke-29. Seolah-olah begitu pentingnya dia mengaku sebagai cucu Nabi. Karena dengan konsep itulah dia mendapat kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan dari banyak orang bodoh di sekitarnya yang bermental feodal, terjajah, dan rendah. Padahal jelas-jelas Bahar itu menyiksa orang lain sehingga dia dipenjara. Tapi dia masih dipuja juga hanya karena dia cucu Nabi katanya. Seolah-olah cucu Nabi itu pasti benar meskipun dia berbuat kejahatan. Sudah terlalu banyak orang-orang mengatasnamakan agama, membenarkan perbuatannya untuk menyiksa orang, menganiaya dan menyayat leher ciptaan Allah dan menginjak kepala mereka. Salah satunya adalah Bahar Smith yang pernah ditangkap di tahun 2000-an soal membawa samurai. Saya nggak tahu apakah orang ini pernah membunuh sesama ciptaan Tuhan lainnya atau enggak. Tapi dari perilakunya nggak berlebihan jika mentalitas pembunuh ini ada pada diri Bahar Smith, orang yang mengaku dirinya sebagai Habib keturunan Nabi yang secara silsilah belum tentu betulan turunan. Mungkin kalau tanjakannya sudah beda lagi. Tapi dari sini, mentalitas pembunuh Bahar Smith ini memang ada dan jelas ada. Sudah tak usah dipungkiri lagi bahwa orang-orang macam Bahar Smith yang sering menghina dan menganiaya orang yang tidak berdaya harus dihukum seberat-beratnya. Kekerasan yang dimunculkan dan dilakukan atas kesadarannya harus membawa dia ke penjara terdalam. Kalau perlu orang ini bisa membusuk di penjara, seperti doanya yang pernah ia ucapkan di tengah-tengah santrinya ketika diancam untuk dipenjara. Orang ini pongah, sombong, congkak, dan harus dibotakin untuk membersihkan kutu-kutu di rambutnya. Seharusnya selain dibotakin secara fisik, dia juga harus dibotakin secara rohani. Secara kerohanian, Bahar ini juga merupakan orang yang bermasalah, salah paham agama, salah paham tindakan. Dan menurutnya tindakan yang ia kerjakan adalah sesuai dengan cerminan agama yang dipeluk oleh Presiden Joko Widodo, Gus Yakut Khalil Qaumas, dan beberapa orang-orang yang baik. Ini jelas dia pernah katakan bahwa tindakan itu adalah tindakan jihad. Apakah Jokowi, Gus Yakut, dan Muslim baik lainnya terima atas hal ini? Tentu tidak ya. Menyayat leher supir taksi online dan juga menginjak kepala adalah bentuk kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan secara jelas. Jaksa tidak mungkin berbohong. Jaksa itu disumpah di bawah hukum. Tindakan macam ini hanya dilakukan jika dan hanya jika mereka terafiliasi dengan terorisme. Tindakan mengancam kehidupan adalah teroris. Bahar itu teroris, tidak perlu diperdebatkan lagi dan tidak perlu didiskusikan lagi soal kebenaran ini. Jokowi masih denial kayak Denial Siregar. Seperti yang diberitakan di media-media berita lain, selain menggebuk, Bahar juga mencekik korban supir taksi online yang bernama Andriansyah ini. Penganiayaan ini dituangkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang dibacakan secara verbal di Pengadilan Negeri Bandung. Dalam dakwaan tersebut, penganiayaan terhadap korban dilakukan Bahar saat masuk ke mobil milik supir yang saat itu baru selesai mengantar istri Bahar yang bernama Jihana Rokayah yang pernah framing kalau Bahar bisa diracun di penjara. Pertanyaan Bahar pun sok jago, dia tanya apakah supirnya kenal Bahar. Supirnya pun menjawab tidak kenal. Gegara tidak kenal, katanya Bahar langsung sensitif. Jiwa Superman syndrome dalam tempurungnya pun muncul. Kecewa dan mengeluarkan pisau kecil berwarna perak dengan gagang abu-abu. Kemudian Bahar bin Smith langsung menggebuk supir yang ketakutan itu dengan tangan kosong. Setelah itu ia dikejar oleh Bahar dan santri-santrinya.
Dan setelah tertangkap, yang menyabet pisau itu ke leher korban Adriansyah. Betul-betul teroris. Dada korban juga dihajar 10 kali sampai tersungkur. Bahar gak berani satu lawan satu. Dia itu pengecut kayak ISIS. Dia itu teroris yang harus dihajar habis-habisan oleh polisi. Orang macam gini gak boleh pakai gelar Habib, karena masih banyak Habib yang baik. Habib yang baik sayangnya tidak memunculkan kebaikannya, dan yang terkenal malah Habib macam Bahar dan Rizik. Bikin malu sekelompok Rabitah Al-Awaliyah yang merupakan organisasi Habib se-Indonesia. Saya menyayangkan hal ini. Orang-orang macam Habib Bahar dan Rizik ini harus dibuang ke penjara. Kalau perlu, Bahar harus membusuk di dalam penjara. Nggak boleh ada orang yang semena-mena dan menginjak-injak hukum, apalagi kepala orang sesama ciptaan Tuhan. Aksi-aksi teroris macam Bahar dan Rizik mengancam nyawa orang ini harus diberikan hukuman setimpal. Kalau perlu, mereka harus merasakan rasa sakit yang dialami korban-korban penganiayaan yang dilakukan atas mereka. Kalau perlu, Anies juga ikut merasakan bagaimana jadi keluarga korban Nek Hindun yang tidak disolati karena mendukung Ahok yang dianggap penista agama. Mereka harus dihukum. Negara jangan pengecut. Bahar pernah menantang Jokowi untuk buka celana. Itu penghinaan yang benar-benar kelewatan. Dia juga pernah ngomong daripada minta maaf, dia lebih baik membusuk di penjara. Ya, dia sudah berkata begitu, maka busukkan Bahar di penjara. Lalu 2024 pastikan Anies tidak jadi presiden karena dipastikan para Bahar pasti akan dibebaskan. Begitulah, kita harus awas-awas. Sudah terlalu banyak orang-orang mengatasnamakan agama, membenarkan perbuatannya untuk menyiksa orang, menganiaya dan menyayat leher ciptaan Allah dan menginjak kepala mereka. Salah satunya adalah Bahar Smith yang pernah ditangkap di tahun 2000-an soal membawa samurai. Saya nggak tahu apakah orang ini pernah membunuh sesama ciptaan Tuhan lainnya atau enggak. Tapi dari perilakunya nggak berlebihan jika mentalitas pembunuh ini ada pada diri Bahar Smith, orang yang mengaku dirinya sebagai Habib keturunan Nabi yang secara silsilah belum tentu betulan turunan. Mungkin kalau tanjakannya sudah beda lagi. Tapi dari sini, mentalitas pembunuh Bahar Smith ini memang ada dan jelas ada. Sudah tak usah dipungkiri lagi bahwa orang-orang macam Bahar Smith yang sering menghina dan menganiaya orang yang tidak berdaya harus dihukum seberat-beratnya. Kekerasan yang dimunculkan dan dilakukan atas kesadarannya harus membawa dia ke penjara terdalam. Kalau perlu, orang ini bisa membusuk di penjara, seperti doanya yang pernah ia ucapkan di tengah-tengah santrinya ketika diancam untuk dipenjara. Orang ini pongah, sombong, congkak, dan harus dibotakin untuk membersihkan kutu-kutu di rambutnya. Seharusnya selain dibotakin secara fisik, dia juga harus dibotakin secara rohani. Secara kerohanian, Bahar ini juga merupakan orang yang bermasalah, salah paham agama, salah paham tindakan. Dan menurutnya tindakan yang ia kerjakan adalah sesuai dengan cerminan agama yang dipeluk oleh Presiden Joko Widodo, Gus Yakut Khalil Qaumas, dan beberapa orang-orang yang baik. Ini jelas dia pernah katakan bahwa tindakan itu adalah tindakan jihad. Apakah Jokowi, Gus Yakut, dan Muslim baik lainnya terima atas hal ini? Tentu tidak ya. Menyayat leher supir taksi online dan juga menginjak kepala adalah bentuk kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan secara jelas. Jaksa tidak mungkin berbohong. Jaksa itu disumpah di bawah hukum. Tindakan macam ini hanya dilakukan jika dan hanya jika mereka terafiliasi dengan terorisme. Tindakan mengancam kehidupan adalah teroris. Bahar itu teroris, tidak perlu diperdebatkan lagi dan tidak perlu didiskusikan lagi soal kebenaran ini. Jokowi masih denial kayak Denny Al Siregar. Seperti yang diberitakan di media-media berita lain, selain menggebuk, Bahar juga mencekik korban supir taksi online yang bernama Adriansyah ini. Penganiayaan ini dituangkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang dibacakan secara verbal di Pengadilan Negeri Bandung. Dalam dakwaan tersebut, penganiayaan terhadap korban dilakukan Bahar saat masuk ke mobil milik supir yang saat itu baru selesai mengantar istri Bahar yang bernama Jihana Rokayah yang pernah framing kalau Bahar bisa diracun di penjara. Pertanyaan Bahar pun sok jago, dia tanya apakah supirnya kenal Bahar. Supirnya pun menjawab tidak kenal. Gegara tidak kenal, katanya Bahar langsung sensitif. Jiwa Superman syndrome dalam tempurungnya pun muncul. Kecewa dan mengeluarkan pisau kecil berwarna perak dengan gagang abu-abu. Kemudian Bahar bin Smith langsung menggebuk supir yang ketakutan itu dengan tangan kosong. Setelah itu ia dikejar oleh Bahar dan santri-santrinya. Dan setelah tertangkap, yang menyabet pisau itu ke leher korban Adriansyah. Betul-betul teroris. Dada korban juga dihajar 10 kali sampai tersungkur. Bahar gak berani satu lawan satu. Dia itu pengecut kayak ISIS. Dia itu teroris yang harus dihajar habis-habisan oleh polisi. Orang macam gini gak boleh pakai gelar Habib, karena masih banyak Habib yang baik. Habib yang baik sayangnya tidak memunculkan kebaikannya, dan yang terkenal malah Habib macam Bahar dan Rizik. Bikin malu